Bentar. Nggak kelihatan ya? Kelihatan kan? Ini langsung mulai aja nih ya. Record udah nih, udah ada ini. Uh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Uh, Kami dari tim 10 ingin mempresentasikan resume atau review jurnal kami dengan judul Edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium pada Siswa Jurusan Farmasi di SMK Harapan bersama Kota Tegal. Maksudnya di SMK Harapan bersama Kota Tegal. Anggota kami pertama ada Faisal Faris Aziz, yang kedua ada saya Alvin Alceji, yang ketiga ada Dava Rehan Fadil, yang keempat ada Ahmad Ihsanul Arif. Pertama untuk saya jelaskan sedikit latar belakangnya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tugas semua yang bekerja, termasuk siswa, pada saat praktik menggunakan bahan kimia di laboratorium. Agar dalam melaksanakan praktik, siswa dapat bekerja dengan aman dan selamat, maka setiap siswa diharapkan untuk selalu waspada dan berusaha agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat dalam bekerja. Dalam kenyataannya, masih banyak sekolah yang belum memberikan perhatian kepada siswa mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bahan kimia berbahaya pada SMK di jurusan farmasi. Pelaksanaan K3 yang ada di sekolah belum sejalan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di industri. Ketiga, laboratorium perlu diinformasikan secara cukup atau tidak berlebihan dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan subjek penelitian. Tujuan penelitiannya adalah kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya K3, penyimpanan bahan kimia di laboratorium, serta pengendalian bahaya yang ada di laboratorium farmasi. Untuk subjek penelitiannya adalah mahasiswa Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja D4 Universitas Bamada Salawi. Selanjutnya ada asesmen data dan metode penelitian. Asesmen datanya adalah tim pelaksana mempresentasikan materi mengenai pengenalan K3 di laboratorium farmasi, regulasi jenis bahan beracun dan berbahaya atau B3, simbol B3 dan material safety datasheet. Setelah itu, kegiatan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab dengan siswa yang hadir dalam acara tersebut. Berdasarkan diskusi dan tanya jawab yang kemudian menjadi bahan diskusi dari tim pelaksana untuk mengetahui permasalahan mengenai K3 di laboratorium dan bagaimana cara menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya metode penelitiannya adalah metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena cara pengumpulan data dengan cara observasi dan interview. Selanjutnya ada langkah penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sayubo. Baik, untuk langkah penelitian, pelaksanaan pada program pengabdian pada masyarakat ini disusun dalam beberapa tahap, dimulai dari persiapan, menyangkut perizinan, penentuan jadwal, tempat dan peserta. Tahap selanjutnya adalah tahap survei lokasi kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMK Harapan bersama Kota Tegal. Adapun siswa-siswi yang mengikuti adalah perwakilan kelas 10 jurusan farmasi sejumlah 20 siswa. Kegiatan yang diadakan berupa pemaparan materi dan siswa diberikan leaflet untuk memudahkan pemahaman materi. Sebagai tahap evaluasi dilakukan pada saat kegiatan diakhiri dengan diskusi, tanya jawab, dan foto bersama dengan siswa yang hadir dalam acara tersebut.
Kemudian ada hasil penelitian. Pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat SDM dilakukan pada penentuan tema. Penentuan tema berdasarkan atas masih minimnya informasi mengenai K3 pada siswa SMK. Setelah tema ditentukan, kegiatan selanjutnya adalah perancangan kegiatan dan survei lokasi serta perizinan kegiatan pada pihak sekolah. Kedua, ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, disampaikan informasi sesuai dengan materi presentasi. Informasi yang diberikan mulai dari pengenalan K3 di laboratorium informasi, regulasi, jenis bahan beracun dan berbahaya B3, simbol B3, dan material safety datasheet. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi yaitu kegiatan diakhiri dengan diskusi, tanya jawab, dan foto bersama dengan siswa yang hadir dalam acara tersebut. Hasil evaluasi berdasarkan diskusi dan tanya jawab yang kemudian menjadi bahan diskusi dari tim pengabdian untuk mengetahui permasalahan mengenai K3 di laboratorium dan bagaimana solusi yang diberikan. Lalu kekuatan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, untuk tahap penelitian sudah sangat sulit. Untuk kelemahan penelitian, kurangnya data yang dipaparkan, lalu ada beberapa kata yang salah. Next. Terakhir ada kesimpulan. Kegiatan pengabdian masyarakat ditujukan pada siswa kelas 10 jurusan farmasi dengan pemaparan materi yang berkaitan dengan K3 laboratorium farmasi. Kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan baik, mulai dari tahap persiapan hingga tahap evaluasi. Selama proses kegiatan yang diberikan berjalan lancar, siswa terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peserta kepada pemateri. Pemberian edukasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja K3 di laboratorium perlu ditanamkan sejak awal duduk di bangku sekolah, agar tetap menanamkan budaya K3 sehingga bekerja nanti untuk mencegah dan mengendalikan bahaya guna mengurangi penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Baik, saya kembalikan ke Kang Alvin. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Kang Budi Valentino. Ya, makasih Kang. Izin bertanya Kang, pernah kan Mas Budi Valentino mau nanya standarisasi apa gitu dalam bentuk K3 yang perlu ada atau perlu pada laboratorium SMK itu Kang. Terima kasih Kang. Baik Kang, izin menjawab, apakah suara saya terdengar? Kedengaran Kang? Jadi standar K3 yang diperlukan di laboratorium farmasi adalah kayak penyediaan rak atau lemari untuk bahan kimia, terusnya pelengkapan APD atau alat pelindung diri. Contohnya itu seperti jas laboratorium, sarung tangan, sepatu, dan masker. Selanjutnya standarisasinya itu kayak meletakkan rambu-rambu B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Baik Kang. Terima kasih Kang, sudah terjawab. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Kang Yuka. Saya mau nanya dong, regulasi apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan pengawasan dari keselamatan dan kesehatan kerja pada pengolahan limbah B3 di lab farmasi SMK yang tersebut. Baik, Kang, izin menjawab. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, izin menjawab ya Kang. Jadi untuk itu regulasinya itu kita membuat poster atau tanda, bahkan bisa memberitahukan di awalan saat pertama kali akan masuk ke dalam lab farmasi tersebut. Ada juga dalam dasar hukumnya dari K3 Laboratorium, ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dan ada juga dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Keputusan 187 Menteri 199
tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Mungkin untuk jawabannya seperti itu, Kang. Oke, terima kasih banyak ya. Terjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Kang Leon. Sebelumnya izin bertanya, pemahaman atau pengertian seperti apa sih yang diberikan kepada siswa akan pentingnya K3 yang ada di laboratorium farmasi? Terima kasih. Tes, apakah suara saya Terdengar, terdengar? Kang. Izin menjawab, Kang. Jadi pemahaman yang harus diberikan kepada siswa, yang pertama adalah pengenalan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang kedua, pengenalan mengenai bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, pengenalan mengenai simbol bahan kimia berbahaya dan beracun atau B3. Yang keempat, pengenalan bagaimana cara pengendalian bahaya di laboratorium farmasi. Dan yang terakhir adalah material datasheet untuk bahan kimia. Oke, baik, Kang. Terjawab sudah. Terima kasih, Kang. Masih ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin sudah sampai sini aja ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.